Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, yang join bersama kita pada pagi hari ini melalui daring. Yang mulia Excellencies Ambassador dari negara-negara sahabat, mitra pembangunan dari UNDP, para pejabat kementerian dan lembaga, dan Pak Laksana Trihandoko yang sedang on the way, para pejabat kementerian lembaga, pimpinan daerah, pelaku usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Good morning, Excellencies. Pertama, marilah kita naikkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hadir pada acara Green Economy Expo 2024, Advancing Technology Innovation and Circularity. Hadirin yang saya hormati, di tengah dinamika global yang sangat tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia alhamdulillah masih di atas 5%. Dan inflasi alhamdulillah syukur kita bisa kendalikan. Indonesia terus mempertahankan kualitas lingkungannya, mengingat posisinya sebagai salah satu negara sumber daya alam dan yang juga kaya dengan keanekaragaman hayati, termasuk yang tertinggi di dunia. Indeks kualitas lingkungan hidup kita terus meningkat dan pada tahun 2023 mencapai angka 72,53. Indonesia tetap berkomitmen terhadap perjanjian global, dalam hal ini adalah Sustainable Development Goals dan Paris Agreement, dan 62% target SDGs telah tercapai dan emisi berhasil diturunkan ke angka 27,82% pada tahun 2022 atas upaya sendiri. Seperti negara-negara lainnya, Indonesia hari ini juga menghadapi triple planetary crisis, yakni perubahan iklim, peningkatan polusi, dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang kian terasa mempengaruhi kehidupan masyarakat. WMO, World Meteorological Organization, melaporkan suhu bumi terus meningkat hingga mencapai 1,45 derajat Celcius pada tahun 2023. Kondisi ini berada di atas rata-rata tahun 1850 hingga tahun 1900 dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Bahkan sekarang pohon-pohon pun sulit bernafas. Demikian yang ditemukan oleh sekelompok riset dari Penn State University yang mengatakan bahwa tingkat fotorespirasi daun-daun pada pohon-pohon tertentu itu meningkat 2 kali lipat. Kita tahu di zaman kita masih, saya juga sekolah pada waktu itu, pohon-pohon itu melalui daun-daun melakukan proses fotosintesis. Dan fotosintesis itu menyedot karbon dioksida, mengirimnya ke perut bumi, dan kemudian menghasilkan energi dan oksigen. Tapi hari ini itu ada
threshold yang harus dilalui. Nah, kalau thresholdnya itu dilewati, maksud saya kalau dilewati, maka yang terjadi adalah photo respiration. Itu sekedar satu share saya, dan saya sering menyampaikannya untuk mengingatkan semua orang bahwa kita memang benar-benar menghadapi kepanasan. Ya. Dampak perubahan iklim di Indonesia berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan diperkirakan hingga mencapai 544 triliun pada sekitar 2020 hingga 2024. Dan terdapat wilayah yang berisiko tenggelam, seperti sebagian dari Kabupaten Demak, dan kita juga menyaksikan bagaimana di Pekalongan itu ada satu daerah yang seringkali kena rob, dibangun kembali jembatannya, ambrol lagi dan seterusnya. Demikian juga di Kalimantan Selatan, hulu dari Sungai Barito. Kekeringan dan krisis air terjadi di 2.700 hektar lahan pertanian, dan pada tahun 2028 diperkirakan hampir seluruh tempat pemrosesan akhir sampah akan penuh jika kita tidak melakukan apapun. Ancaman kehilangan keanekaragaman hayati juga terus terjadi sebagai akibat ketidakseimbangan ekosistem. Triple planetary crisis ini mengharuskan kita bertransformasi. Strategi besar transformasi ekonomi telah disusun dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang mengusung visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Komitmen untuk mengatasi perubahan iklim dalam 20 tahun mendatang dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Maka, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission dilakukan melalui ekonomi hijau yang berlandaskan pada pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Green economy menjadi mesin yang akan mendorong transisi menuju pertumbuhan berkelanjutan melalui transisi energi terbarukan, penerapan ekonomi sirkular dan bioekonomi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan tenaga kerja di sektor ekonomi hijau. Ekonomi hijau menjadi inovasi yang membuka peluang baru untuk dapat mengubah tantangan pembangunan menjadi kemajuan yang berkeadilan terhadap lingkungan alam kita. Pertumbuhan ekonomi hijau diharapkan mampu mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang bijak, yang bestari, dan berkelanjutan, sehingga menjamin pemenuhan kebutuhan dasar untuk kesejahteraan masyarakat. Dunia usaha juga mengubah, dan saya kira wajib mengubah paradigma dari yang semula hanya mengejar pertumbuhan ekonomi menjadi berfokus pada aspek keberlanjutan, seperti lingkungan, sosial, dan tata kelola. Environment, social, governance. Global Investor Survey tahun 2023 menunjukkan bahwa 75% para investor telah menerapkan environment, social, governance. Perubahan paradigma ini tidak lepas dari upaya dunia memitigasi dampak perubahan iklim akibat kenaikan emisi gas rumah kaca. ESG sejalan dengan Sustainable Development Goals yang diinisiasi UN, PBB sejak tahun 2015 untuk mengakhiri kelaparan, melindungi bumi, dan mewujudkan kesejahteraan. Peluang Indonesia untuk mendapatkan investasi global terkait ESG terbuka dengan adanya Principles for Responsible Investment yang didukung oleh United Nations. Total nilai pasar atau aset under management
dari Principle for Responsible Investment sampai tahun 2021 mencapai 121,3 triliun US dollar atau meningkat hampir 2 kali lipat sejak tahun 2016. Dan berdasarkan data PricewaterhouseCoopers, banyak investor yang tertarik untuk mendanai sektor energi, pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan karena urgensi dari perubahan iklim dan isu-isu lingkungan global. Pada kesempatan ini, secara khusus kita akan membahas ekonomi sirkular sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan ekonomi hijau. Ekonomi sirkular mendorong penerapan reuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, dan recover yang mencakup intervensi di seluruh value chain. Penerapan ekonomi sirkuler pada 5 prioritas yaitu pangan, elektronik, kemasan plastik, konstruksi, dan tekstil akan memberikan manfaat antara lain peningkatan PDB hingga 638 triliun, penciptaan 4,4 juta lapangan kerja hijau dengan 75% merupakan tenaga kerja perempuan, pengurangan timbunan limbah hingga 52% dibandingkan business as usual pada tahun 2030, dan kontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 126 juta ton karbon dioksida. Pada sektor pangan, pengendalian susut dan sisa pangan atau food loss and waste menjadi salah satu strategi intervensi priority yang dapat menekan jumlah timbulan sampah hingga separuh yang ada saat ini dan mencegah risiko kehilangan ekonomi hingga 551 triliun per tahun. Pemanfaatan sisa pangan yang masih layak konsumsi juga dapat memenuhi kebutuhan energi setidaknya sebanyak 62% dari total penduduk yang kekurangan energi. Pengelolaan susut dan sisa pangan juga berkontribusi pada penurunan emisi hingga 1.702 metrik ton karbon dioksida ekuivalen atau 7,3% dari total emisi gas rumah kaca Indonesia tahun 2019. Berbagai temuan di atas didasarkan pada beberapa studi yang disusun Bappenas dengan berkolaborasi bersama banyak pihak sejak tahun 2020, yaitu studi manfaat ekonomi sosial dan lingkungan ekonomi sirkular di Indonesia, kajian food loss and waste, dan buku inisiatif ekonomi sirkular dan studi pendukung lainnya. Berbagai upaya mendorong peningkatan kapasitas dilakukan melalui dialog kebijakan, workshop, dan knowledge product juga dilakukan. Pada tahun 2023, Bappenas telah menghitung tingkat ketercapaian ekonomi sirkular oleh pemerintah dan pelaku usaha. Hasilnya menunjukkan capaian ekonomi sirkular Indonesia untuk 5 sektor priority adalah tingkat input material sirkular sebesar 9%, tingkat daya tahan produk 4%, dan tingkat daur ulang 5%. Capaian tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Diperlukan penguatan perencanaan dan strategi untuk unlocking berbagai manfaat yang telah dipetakan dengan mengacu pada framework 9R tadi. Untuk itu, melalui kerjasama dengan berbagai pihak, telah tersusun peta jalan dan rencana aksi ekonomi sirkular, serta peta jalan penurunan susut dan sisa pangan yang akan diluncurkan pada hari ini. Kami menyampaikan apresiasi atas kontribusi dari berbagai pihak, di antaranya Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, BRIN, beliau belum datang ya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta kementerian teknis lainnya. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, dan mitra pembangunan yang juga terlibat selama penyusunan kedua dokumen ini. Kami berharap kedua dokumen ini
dijadikan acuan oleh seluruh pemangku kepentingan. Kami juga berharap agar Green Economy Expo menjadi melting point inovasi hijau di mana gagasan, solusi-solusi muncul dan dibahas. Green Economy Expo 2024 yang mengusung tema Advancing Technology Innovation and Circularity didukung oleh banyak pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pertamina Persero, UK Foreign, Commonwealth and Development Office, USAID Sinar, GIZ Climate, European Union, Embassy of Denmark, Yokogawa Indonesia, UNDP Biofin, GIZ Solusi, GGGI Indonesia, Global Alliance for Improved Nutrition, dan UN PAGE. Saya mengajak kita semua menjadi penggerak perubahan dalam ekonomi sirkular sebagai bagian ekonomi hijau. Semoga Tuhan meridhoi upaya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.